Halo semuanya, saya Jenny Sinando dari kelas 10-3. Hari ini akan melakukan percobaan membedakan koloid, larutan, dan suspensi. Mengenai landasan teori, saya akan menjelaskan sedikit mengenai larutan, koloid, dan juga suspensi. Larutan adalah salah satu campuran homogen yang memiliki zat pelarut dan juga zat terlarut. Nah, larutan sendiri bersifat transparan dan dapat ditembus oleh cahaya. Larutan tidak dapat dipisahkan jika sudah dicampur, dan larutan memiliki partikel-partikel yang kecil. Mengenai koloid, koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan juga suspensi. Komponen penyusun koloid dapat dilihat menggunakan mikroskop karena partikel-partikel koloid lebih besar dibandingkan dengan larutan, namun tidak dapat disaring karena lebih kecil daripada partikel-partikel yang terdapat di suspensi. Koloid bisa menjadi buram ataupun transparan dan hal itu menyebabkan cahaya dapat terhamburkan. Koloid juga dapat dibedakan menjadi homogen dan heterogen. Lalu, tidak ada endapan yang ditemukan di koloid karena partikel-partikel tidak sebesar suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang komponen penyusunnya masih dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop dan mengendap. Partikel-partikel yang terdapat di suspensi sangat besar sehingga dapat disaring dengan saringan. Oleh karena terdapat partikel-partikel tersebut, terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi. Lalu, suspensi tidak dapat memancarkan cahaya karena buram. Untuk alat dan bahan praktikum ini, saya akan menggunakan 1 saringan dan tisu minyak sebagai pengganti kertas saring, 1 sendok makan kopi bubuk, 1 gelas pengukur, 3 alat pengaduk, dan untuk praktikum ini saya akan menggunakan metal straw, 1 senter, 4 gelas yang tembus pandang, 1 sendok makan gula, susu cair 100 ml, dan juga air mineral 300 ml. Tuangkan 100 ml air ke dalam gelas. Ambil salah satu gelas, lalu tuangkan 1 sendok gula pasir ke dalamnya agar tercipta larutan gula. Lalu diaduk. Ambil salah satu gelas yang berisi air, lalu ambillah 1 sendok kopi bubuk, lalu dituangkan agar tercipta larutan kopi bubuk. Saya akan menuangkan 100 ml susu cair ke dalam gelas pengukur. Ambil 1 gelas dan tuangkan 100 ml susu cair. Setelah itu, untuk melihat efek tindal, saya akan mematikan semua lampu. Agar terlihat efek tindal dengan jelas, saya akan menggunakan senter. Ini adalah susu cair yang diberikan senter. Kemudian ini adalah kopi bubuk dicampur air yang menjadi larutan kopi bubuk yang diberikan senter. Ini adalah air gula yang diberikan senter. Sekarang saya akan menyaring ketiga cairan ini. Agar memudahkan proses penyaringan, saya akan memindahkan air larutan ke dalam gelas ini. Alasannya adalah memiliki ujung yang lebih corong yang memudahkan saya untuk menyaring dan tidak mengotori meja lab.
Saya akan melakukan prosesnya sekali lagi dengan peralatan yang sudah disterilisasikan dan menggunakan tisu yang baru. Lalu saya akan menggunakan hal yang sama. Setelah disaring, terdapat kopi bubuk yang Anda dapat lihat yang tersaring di saringan. Saya melakukan hal yang sama dengan susu cair. Kesimpulan yang kita dapatkan dari praktikum kali ini adalah larutan gula merupakan larutan karena tidak ditemukan endapan ataupun partikel saat disaring, dan hal ini membuktikan partikel-partikel yang terdapat di larutan sangat kecil. Cahaya juga tembus pandang dan membuktikan bahwa larutan adalah transparan. Hal ini berkorespondensi dengan teori larutan. Larutan gula tidak dapat dipisahkan lagi, dan itu merupakan salah satu teori dari larutan, bahwa semua larutan yang sudah dicampur tidak dapat dipisahkan. Kemudian, koloid. Susu cair merupakan koloid karena tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Hal ini berkorespondensi dengan koloid yang memiliki sifat memiliki partikel lebih besar dibandingkan dengan larutan tetapi tidak dapat disaring. Cahayanya tidak tembus pandang ataupun buram dan partikelnya lebih besar. Dan kemudian kopi bubuk termasuk dengan suspensi. Kenapa? Karena ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Hal ini membuktikan teori suspensi bahwa partikel suspensi dapat disaring dengan saringan. Partikel-partikel suspensi lebih besar dibandingkan partikel larutan dan juga koloid. Dan itu mengapa terdapat cahaya tetapi tidak dapat dipancarkan karena terdapat partikel-partikel yang terlihat seperti endapan. Contoh selain kopi bubuk adalah minyak dan air yang tidak dapat larut. Sekian percobaan saya dalam membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Terima kasih.